Halo semua, kali ini saya Fadilah Panggabean akan menjelaskan tentang konsep dasar pendidikan anak usia dini. Selamat menonton. Menurut Undang-Undang Nomor 20 pada tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 ayat 14 menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini atau PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang dilakukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan yang lebih lanjut. Fungsi utama PAUD adalah untuk belajar melalui bermain seoptimal mungkin, menumbuh kembangkan semua potensi yang dibawa anak sejak lahir sebagai persiapan anak itu untuk menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya, dan untuk pertumbuh kembangannya di masa selanjutnya. Pendidikan anak usia dini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, formal. Pendidikan anak usia dini pada jalur formal berbentuk taman kanak-kanak atau TK, Raudatul Atfal atau RA, dan bentuk lainnya yang sederajat. Yang kedua, non-formal. Pendidikan anak usia dini non-formal berbentuk kelompok bermain atau KB, Taman Penitipan Anak atau TPA, Taman Pendidikan Al-Quran, atau bentuk lainnya yang sederajat. Dan yang ketiga, informal. Pendidikan anak usia dini informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Pandangan konstruktivis. Jean Piaget dan Lev Vygotsky berpandangan bahwa konteks sosial merupakan hal yang sangat penting dalam proses belajar seorang anak. Anak memahami apa yang terjadi di sekeliling mereka dengan mensintesa pengalaman-pengalaman baru dengan apa yang mereka pahami sebelumnya. Anak membangun pengetahuannya sendiri karena mereka memiliki begitu banyak gagasan yang sesungguhnya itu tidak pernah diajarkan kepada mereka. Pada dasarnya, paham konstruktivis mempunyai asumsi bahwa anak adalah pembangun pengetahuan yang aktif. Anak mengkonstruksi pengetahuannya berdasarkan pengalaman. Berdasarkan dari landasan filosofis, landasan yuridis, landasan teori, dan landasan empirik, diambil kesimpulan bahwa pemahaman yang benar tentang hakikat dan landasan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini hendaknya dimiliki oleh setiap orang yang secara langsung maupun tidak langsung akan berhubungan dengan anak, dimulai dari lingkungan keluarga, orang tua, dan atau pihak lain yang berdekatan dengan anak. Pendidik di berbagai lembaga pendidikan yang memberikan layanan pada anak usia dini, masyarakat, dan juga para pemegang kebijakan dimulai dari pemerintah pusat sampai daerah. Karakteristik tumbuh kembang anak usia dini. Menurut Hartati pada tahun 2005, karakteristik anak usia dini terbagi menjadi 6. Yang pertama, anak memiliki rasa ingin tahu yang besar. Anak usia dini sangat tertarik dengan dunia sekitarnya. Dia ingin mengetahui segala sesuatu yang terjadi di sekelilingnya. Rasa ingin tahu tersebut ditandai dengan munculnya berbagai macam pertanyaan. Misalnya apa, siapa, mengapa, bagaimana, dan di mana. Berbagai pertanyaan tersebut hendaknya disikapi dengan sikap yang bijaksana dengan memberikan jawaban yang benar agar tidak terjadi kesalahan dalam konsep berpikir anak. Yang kedua, anak bersifat unik. Meskipun terdapat kesamaan dalam pola umum perkembangan, namun setiap anak memiliki keunikannya masing-masing, misalnya dalam hal gaya belajar, minat dan latar belakang keluarga. Keunikan ini dapat berasal dari faktor genesis atau berasal dari faktor lingkungan. Dengan adanya keunikan tersebut, pendidik perlu melakukan pendekatan individual sehingga keunikan anak dapat terakomodasi dengan baik. Yang ketiga, anak umumnya kaya akan fantasi. Anak usia dini sangat suka membayangkan dan mengembangkan banyak hal. Dia dapat menceritakan berbagai hal dengan sangat meyakinkan seolah-olah dia melihat dan mengalaminya. Padahal hal tersebut hanya hasil dari imajinasinya. Fantasi dan imajinasi pada anak sangat penting bagi perkembangan kreativitas dan bahasanya. Oleh karena itu, perlu diarahkan agar secara perlahan anak mengetahui perbedaan yang mana hayalan dan yang mana kenyataan. Yang keempat, anak merupakan masa belajar yang paling potensial. Anak usia dini sering disebut dengan istilah golden age karena pada rentan waktu usia dini ini, anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat dalam berbagai aspek. Di
masa yang paling peka dan potensial bagi anak untuk mempelajari sesuatu. Pendidik perlu memberikan berbagai stimulasi yang tepat agar masa peka ini tidak terlewatkan begitu saja. Yang kelima, anak memiliki daya konsentrasi yang pendek. Anak usia dini seringkali berpindah dari suatu kegiatan ke kegiatan lain karena anak usia dini memiliki rentang perhatian yang sangat pendek, sehingga perhatiannya sangat mudah dialihkan oleh kegiatan lain. Apalagi jika kegiatan anak tidak menarik perhatiannya. Pembelajaran dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang bervariasi dan menyenangkan, sehingga tidak membuat anak terpaku di tempat dan menyimak dalam waktu yang lama. Yang keenam, anak adalah makhluk sosial. Anak usia dini sangat suka bergaul dan bermain dengan teman sebaya. Dia mulai belajar berbagi, mengalah, dan bersabar saat menunggu giliran bermain dengan temannya. Melalui interaksi dengan teman sebaya, konsep diri anak akan terbentuk. Anak juga akan dapat bersosialisasi dan diterima di lingkungannya. 6 aspek perkembangan anak usia dini. Yang pertama, nilai agama dan moral. Selain ibadah, agama juga banyak mengajarkan sikap-sikap yang benar, seperti menolong sesama, jujur, sopan, hormat, dan toleransi dengan penganut agama yang berbeda. 2. Fisik dan motorik. Fisik motorik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan perkembangan tubuh. Motorik halus adalah kemampuan untuk menggunakan alat untuk eksplorasi dan ekspresi diri, seperti menggunakan pensil. Motorik kasar adalah kemampuan tubuh untuk berkoordinasi, seimbang, lincah, dan lentur sesuai peraturan. Anak bisa melatih ini lewat olahraga. Perkembangan fisik yaitu memiliki berat badan, tinggi badan, dan lingkar badan yang sesuai dengan seusianya. Yang ketiga adalah kognitif. Aspek kognitif berhubungan erat dengan akal dan pikiran. Contohnya, anak bisa berpikir dengan logis, seperti mengenal perbedaan, pola, klarifikasi, sebab akibat, perencanaan, dan inisiatif. Yang keempat, sosial emosional. Pada aspek tahap perkembangan yang satu ini sangat terkait erat dengan pengenalan diri dan orang-orang sekitar. Anak mulai memperlihatkan kemampuan diri yang dimilikinya. Ia juga mengenal perasaan sendiri, mengendalikan diri, dan menyesuaikan diri dengan orang lain. Yang kelima, bahasa. Anak lebih memahami apa yang dimaksudkan oleh orang tua, seperti perintah, aturan, cerita, dan menghargai bacaan. Yang keenam, seni. Setiap anak terlahir imajinatif. Anak bisa mengeksplorasi dan mengekspresikan diri dalam hal musik, drama, lukisan, kerajinan, dan masih banyak lagi. Ia juga lebih menghargai hasil karya sendiri. Nah, itu tadi konsep dasar pendidikan anak usia dini. Semoga yang telah saya sampaikan dapat berguna untuk kita semua di masa yang akan mendatang. Terima kasih sudah mendengarkan.